Yang keempat apa? Yang keempat itu doanya orang-orang miskin. Ini penting nih doanya miskin. Orang miskin nih boh munta doa nih gri dutunya ya. Jadi doanya orang miskin itu termasuk mustajab. Beda hadis Rasul menyebutkan dunia neka teti saya aman teti saya neka karena apa beda 4 orang. Saya setong beda pemimpin saya adil. Wah, pemimpin adil. Pemimpin yang adil itu bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, tapi sampai RT. Ya, Pak Salim yang RW ini biar ingat ya, RW. Nah, neka RT RW neka termasuk pemimpinan adil. Nah, adil neka lawan kata dari zalim. Nah, zalim adil. Nah, jadi ada orang diberi hadiah, ya hadiah, diberi uang, tolong luluskan anak saya. Itu kelihatannya budget tak pengaruh apa-apa. Orang ngasih saya uang, lulus lagi anaknya. Tapi dengan meluluskan anak itu, karena uang itu telah mengorbankan banyak orang, saya lebih pintar. Nah, ini kata adil namanya, neka nyamna tuh. Nah, pemimpin yang adil neka tak melihat sesuatu neka secara adil, secara adil. Yang kedua apa? Yang kedua neka ilmu ulama. Ulama itu harus selalu memberikan petunjuk. Ulama neka pemimpin juga harus mengikuti ulama. Rakyat juga mengikuti ulama, semua mengikuti ulama. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu orang kaya yang dermawan. Nah, orang soki ini kan harus dermawan. Sedang benih-pesana tibi, bukan uangnya sendiri, harus dermawan, diberikan kepada orang lain. Ada yang wajib, ada sesunat. Yang wajib itu zakat, zakat. Yang sunat ya sedekah. Betul. Jadi Gusti Allah Taala SWT itu suka kalau orang yang diberikan harta, diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kemudian disedekahkan kepada orang lain. Sedekah kita orang yang saya butuh lagi, orang miskin. Yang keempat apa? Yang keempat itu doanya orang-orang miskin. Ini yang penting nih doanya miskin. Orang miskin nih boh munta doa nih gri dutunya ya. Jadi doanya orang miskin itu termasuk mustajab. Ada sebuah hadis menyebutkan hal tunsuruna bidu'ai du'afaikum. Kalian ini bisa menjadi berhasil karena doanya orang-orang lemah di antara kalian. Siapa orang lemah? Orang lemah itu pertama adalah orang-orang miskin. Yang kedua apa? Janda-janda. Yang ketiga apa? Fakir miskin. Yang ketiga apa? Yang ketiga anak-anak yatim. Yang keempat anak-anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mestinya kudu balik nih, harus dibalik. Biasanya kita ini kalau memberi ke orang miskin ini seolah-olah orang miskin itu membutuhkan kita. Kan? Benar mesti beli ada 2 bulan ada. Bodoh saya buatnya saya buat yang awal. Mereka kudu balik, mestinya harus dibalik bahwa kita ini harus berterima kasih kepada orang-orang miskin karena ada orang-orang miskin ini doanya itu dikabulkan oleh Allah sehingga kita ini. Jadi kalau ada orang kaya bersukses misalnya itu jangan dikira itu adanya karena dia kaya, karena doanya orang-orang miskin. Yang jadi pegawainya dan sebagainya orang-orang yang di sekitarnya itu yang berdoa untuk kaya itu. Jadi jangan kira. Jadi semua itu jadi harta. Jadi kita ini hubungan kita dengan sama manusia itu sebenarnya saling membutuhkan, saling butuh lagi. Tak oleh orang soki tibi sobung orang miskin dikit repot, kan? Di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wonten tidak ada orang yang miskin, semua kaya. Bingung orang, bagaimana saya menyerahkan harta, zakat dan sebagainya, bingung. Karena semua itu kaya kapi zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Ya kan? Jadi kemudian semua itu
zakat dan sebagainya dikumpulkan oleh muslim. Sombong orang miskin, kapi soki, kapi ngelaki zakat dan sebagainya. Ya, bingung. Nah, kalau di Indonesia ya masih banyak orang yang bisa menampung zakat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya 4 komponen itu berjalan. Satu, pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang kaya yang dermawan, 3 itu ulama yang didengar oleh umat dan semuanya, yang keempat itu adanya orang-orang miskin yang senantiasa berdoa. Jadi ini kan terkadang ya permisi, kalau diantara kita ini di miskin, kadang-kadang kita harus bangga juga, alhamdulillah. Bagian saya di dunia hanya sekian, tapi nanti di akhirat bahagian kita akan banyak, paling banyak.